Halo semuanya, selamat datang di video ini di mana kita akan membahas tentang perencanaan bisnis secara menyeluruh. Perencanaan bisnis adalah peta jalan bagi para pengusaha untuk mencapai suatu kesuksesan. Baik bagi Anda baru yang memulai bisnis atau ingin menyempurnakan usaha yang sudah ada. Video ini akan memberikan panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan di dunia bisnis. Nah, sebelum kita memasuki detailnya, mari kita pahami dulu, apa sih itu rencana bisnis? Secara sederhana, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjabarkan ide, strategi, tujuan, dan langkah-langkah untuk menjalankan sebuah bisnis. Rencana ini mencakup berbagai aspek bisnis, dari pemasaran hingga keuangan. Tujuan utama adalah untuk membantu Anda merencanakan, mengukur, dan menyesuaikan strategi bisnis apa yang Anda gunakan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kenapa sih perencanaan bisnis itu penting? Rencana bisnis penting karena beberapa alasan. Pertama, ini membantu Anda fokus pada tujuan dan sumber daya yang diperlukan. Dan kedua, rencana bisnis sangat berguna, menarik investor, atau jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Mereka ingin tahu bahwa bisnis Anda memiliki rencana yang solid dan bisa dijalankan dengan baik. Dan yang ketiga, rencana ini membantu Anda memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi jika ada perubahan pasar atau tantangan yang tak terduga. Nah, sekarang mari kita bahas komponen-komponen penting yang harus ada dalam sebuah rencana bisnis. Pertama, deskripsikan bisnis Anda. Ini mencakup detail tentang bisnis Anda, termasuk visi, misi, dan jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan. Deskripsi bisnis yang baik harus menjelaskan siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dan mengapa bisnis Anda unik daripada yang lain. Nah, yang kedua ini tidak kalah penting juga karena analisis pasar ini sangat penting. Analisis ini melihat siapa target pasar kita dan bagaimana karakteristik pasar yang kita tuju. Anda perlu memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan Anda, dan juga kompetitor di industri yang sama, serta tren pasar apa yang sangat relevan pada saat ini. Analisis pasar akan membantu kita dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk kita. Dan ketiga juga kita memerlukan strategi pemasaran. Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda akan memasarkan produk atau layanan. Apakah Anda fokus pada pemasaran digital, promosi lokal, atau kerjasama dengan influencer? Juga tentukan harga, tempat, dan promosi yang akan kita gunakan untuk menarik sebuah pelanggan. Lalu yang keempat, rencana operasional. Rencana operasional meliputi aspek teknis dari bisnis kita, seperti lokasi usaha, proses produksi, dan manajemen rantai pasokan. Jika Anda menjual produk fisik, bagian ini juga harus mencakup cara Anda menyimpan, mengelola, dan mengirimkan produk kepada pelanggan sampai dengan aman. Berikut kelima, rencana keuangan. Ini adalah bagian yang sangat penting karena investor ingin tahu seberapa menguntungkan bisnis Anda. Buat proyeksi keuangan yang mencakup anggaran awal, prediksi pendapatan, biaya operasional, dan kapan Anda berencana mencapai titik impas atau break-even point pada usaha yang kita rintis. Nah, yang keenam juga tidak kalah penting, karena kita harus menganalisis risiko dari usaha yang kita rintis. Identifikasikan potensi risiko yang bisa mengganggu bisnis kita. Bisa dari faktor ekonomi, hukum, atau lingkungan pasar. Dengan mengenali risiko, kita dapat menyiapkan strategi mitigasi untuk mengatasinya. Kita juga harus membuat langkah-langkah perencanaan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat rencana bisnis agar bisnis yang kita jalani efektif. Pertama, riset mendalam. Riset adalah dasar dari sebuah keputusan bisnis. Lakukan riset pasar dan kompetitor untuk memahami suatu situasi industri yang akan kita masuki. Kedua, tentukan
Tentukan tujuan bisnis. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Misalnya, tujuan Anda bisa mencapai penjualan 100 juta dalam 1 tahun atau mendapatkan 1000 pelanggan dalam waktu 6 bulan pertama. Dan yang ketiga, susun strategi dan rencana bisnis aksi Anda. Setelah menetapkan tujuan, buat strategi dan langkah konkret untuk mencapainya. Misalnya, jika ingin meningkatkan penjualan, langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan promosi atau pemasaran, atau menawarkan diskon pada produk tertentu. Yang keempat, buat rencana keuangan. Kalkulasikan dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Pastikan ada proyeksi yang jelas mengenai pendapatan, pengeluaran, dan waktu yang diperlukan untuk membalikkan modal. Kelima, review dan evaluasi secara berkala. Rencana bisnis bukan sesuatu yang kaku. Evaluasi berkala akan membantu kita memperbarui strategi jika ada perubahan atau menemukan cara untuk lebih meningkatkan bisnis kita. Berikutnya kita membuat tips rencana bisnis untuk menarik investor. Jika tujuan kita adalah menarik investor, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar investor tertarik untuk berbisnis. Yang pertama, buat ringkasan eksekutif yang singkat namun kuat. Kedua, jelaskan nilai tambah yang Anda tawarkan dibandingkan dari kompetitor. Yang dimaksud adalah keunikan dari bisnis kita. Dan yang ketiga, tampilkan data riset yang valid dan terpercaya. Keempat, sampaikan rencana dengan jelas, padat, dan menarik secara visual. Investor akan lebih tertarik jika Anda dapat menyampaikan visi bisnis dengan percaya diri dan bukti konkret. Di dalam berbisnis, kita juga akan menemui kesalahan umum dalam perencanaan bisnis. Beberapa kesalahan diantaranya terlalu optimis dalam proyeksi pendapatan dan mengabaikan risiko potensial, tidak realistis dalam estimasi biaya. Untuk menghindari hal ini, selalu buat rencana yang berdasarkan data nyata dan riset yang akurat. Untuk membuka pola pikir kita mengenai perencanaan bisnis, berikut beberapa video motivator. Ada orang yang manajemennya bagus, mereka punya ide, dia kelola dengan baik, tanpa modal bisa gede. Bisa ya? Karena marketingnya kuat, manajemennya bagus, bahkan ada banyak orang yang nawarin, Yohana, kamu bisnisnya bagus, boleh nggak saya nyuntik modal? Jadi modalnya itu datang dengan sendirinya. Nah, kalau tidak mengerti cara memprioritaskan dengan benar, efeknya adalah bisnis itu gampang rentan kena masalah. Kalau kalian mau buat bisnis itu harus buat plan dulu, setelah buat plan baru gerak. Nah, plan inilah yang jangan disebarkan ke sembarang orang. Kalian punya plan nih, udah punya ide itu berarti udah nol. Ide lalu diturunkan menjadi sebuah plan, terus kalian ngomong sama orang, aku mau buat bisnis loh. Nah, teman kalian ini punya preferensi uang ternyata, ya bisnis kalian akan dijalankan tanpa kalian. Makanya kalau punya ide, jangan di-share dulu ke orang lain. Jadi yang Anda perlu ketahui adalah semangat saja tidak cukup. Seringkali orang berpikir dengan semangat, teriak-teriak setiap hari, dia bisa mencapai sasarannya. Atau mungkin dia mulai lakukan dengan kegiatan seperti semangat pagi, pasti bisa, aku luar biasa. Kita harus ingat bahwa semangat itu baik, tapi tidak cukup cuma semangat. Anda perlu punya strategi untuk meningkatkan target atau mencapai target penjualan, butuh strategi. Atau juga untuk mencapai sasaran yang Anda impikan, butuh strategi. If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Learn from the mistakes, the other people. No matter how smart you are, you will encounter these mistakes. You learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes. You will able to, when these mistakes come, this suffer comes, you know how to deal with it. How to face it. The book I want to write is Alibaba 1001 Mistakes. This is the most treasurable things that in my life. In my life, it's not how much we achieved, it is how much we gone through the tough days. Setelah kita melihat video motivator, maka kita sudah sampai di akhir video.
Demikianlah pembahasan kita tentang perencanaan bisnis. Memiliki rencana untuk berbisnis yang matang adalah langkah awal yang sangat penting bagi keberhasilan usaha kita. Terus perbarui rencana sesuai kebutuhan dan perubahan pasar. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua yang ingin berbisnis. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.